Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai keberagaman Indonesiaku kelas 5 bab 3. Beragama di Indonesia itu ada banyak sekali ya, ada suku, bahasa, budaya yang ditandai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi kita tetap satu juga. Nah, di sini kami akan menjelaskan 6 keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada rumah adat, yang kedua ada upacara adat, yang ketiga ada pakaian adat, yang keempat ada tarian tradisional, yang kelima ada alat musik tradisional, yang keenam yaitu makanan tradisional. Yang pertama yaitu rumah gadang. Rumah gadang terdapat di Sumatera Utara. Ia memiliki ciri khas atap runcing seperti tanduk kerbau. Yang kedua yaitu rumah joglo yang ada di Jawa Tengah. Ia memiliki ciri khas, di depannya itu ada pendopo untuk menyambut tamu. Yang ketiga ada rumah adat Honai, yaitu rumah adat khas Papua. Nah, rumah ini itu memiliki ciri khas atap seperti kerucut. Yang keempat yaitu rumah betang yang ada di Kalimantan. Ini tuh rumahnya seperti rumah panggung yang memanjang, jadi bisa untuk menampung banyak orang. Yang kelima yaitu rumah Krongbade yang ada di Aceh. Rumah ini rumah panggung juga yang di depannya ada satu atau beberapa tangga. Seperti kalian lihat yang ada di Upin Ipin. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua ada upacara adat di Indonesia. Nah, contohnya yaitu yang pertama ada upacara ngaben di Bali. Nah, ini bertujuan untuk membakar jenazah. Yang kedua ada Rambu Solo. Nah, ini Rambu Solo ini di Taroja di Sulawesi Selatan. Nah, bertujuan adalah mengantarkan arwah orang yang meninggal ke alam arwah. Iya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada Kasada di Tanggar, Jawa Timur. Nah, upacara ini bertujuan ucapan rasa syukur atas hasil panen dan memohon keselamatan dengan mengandung sesajen ke kawah Gunung Bromo. Yang keempat ada Sekaten. Nah, Sekaten adalah di Yogyakarta dan Surakarta. Nah, upacara ini bertujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan ajaran Islam. Yang kelima ada Seren atau Tawan. Nah, ini di Sunda atau Jawa Barat. Nah, upacara ini bertujuan untuk rasa syukur atas panen padi yang melimpah. Oke, yang ketiga ada pakaian adat. Yang pertama yaitu ada ulos dari Sumatera Utara. Nah, ulos ini kain tenun khas Batak yang dipakai saat upacara adat sebagai simbol kasih dan berkat. Yang kedua yaitu ada baju bodo dari Sulawesi Selatan. Baju bodo ini pakaian longgar berwarna cerah khas suku Bugis untuk acara pernikahan serta acara pesta-pesta adat. Terus yang ketiga yaitu ada kebaya Jawa. Ini dari Jawa Tengah, khususnya di DIY. Ini tuh pakaian halus dan anggun yang dikenakan pada acara resmi atau acara formal dan acara-acara tradisional. Terus yang keempat ada pakaian adat Bali. Ini berasal dari Bali, terdiri dari kamen dan udeng untuk pria serta kebaya dan sendang untuk wanita saat sembahyang dan upacara penting. Terus yang terakhir yaitu ada kain tapis berasal dari Lampung. Nah, kain tapis ini berupa kain tenun bersulam emas yang dikenakan wanita saat pernikahan atau penyambutan tamu-tamu kehormatan. Yang keempat ada tarian tradisional daerah. Yang pertama ada tari Saman yang berasal dari Aceh. Tarian ini bisa digunakan untuk acara Maulid Nabi dan acara penting lainnya. Yang kedua ada tari gomyong. Tari gomyong ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, tari gomyong ini biasa digunakan untuk acara penyambutan tamu dan perayaan. Yang ketiga ada tari topor yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, tarian ini bisa digunakan untuk ritual kayak keagamaan, pesta-pesta dan yang lainnya. Yang keempat ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Nah, tari ini bisa digunakan kayak seperti acara formal dan kayak penyambutan hari
Nah, yang kelima itu ada tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat yang bisa digunakan untuk berbagai acara seperti kalian lihat kayak di acara pernikahan dan yang lainnya. Oke, yang keempat ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang dikembangkan dan diwariskan secara turun-temurun di suatu daerah. Nah, biasanya alat musik tradisional ini digunakan untuk mengiringi tarian, upacara adat, acara rakyat gitu. Nah, alat musik tradisional ini biasanya menggunakan bahan alami seperti kulit hewan, kayu, logam, dan lain-lain. Nah, ini alat musik tradisional ini di setiap daerah tuh cara penggunaannya dan namanya itu berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh alat musik tradisional beserta asalnya. Yang pertama ada gamelan. Gamelan ini berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, cara mainnya itu dipukul. Kemudian yang kedua ada alat musik angklung. Alat musik angklung ini berasal dari Jawa Barat. Nah, cara mainnya itu digoyangkan. Kemudian ada alat musik sasando. Alat musik sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, cara mainnya itu dipetik. Kemudian yang keempat ada tifa. Tifa itu dari Papua dan Maluku. Cara mainnya itu dipukul. Kemudian ada alat musik kolintang. Kolintang ini berasal dari Sulawesi Utara. Nah, cara mainnya itu juga sama dipukul. Nah, dari alat musik kelima itu adalah contoh alat musik tradisional di Indonesia. Dan cara mainnya tuh di setiap daerah berbeda-beda. Penyebutannya juga berbeda-beda. Tradisional yang pertama itu ada rendang. Rendang berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Ini makanan tradisional yang terbuat dari daging sapi, lalu dicampur dengan santan dimasak sampai kental. Biasanya disajikan di acara-acara adat. Kedua ada sate Madura, asalnya dari Madura, Jawa Timur. Ini juga olahan daging sapi yang ditusuk-tusuk lalu dicampur menggunakan kuah kacang. Biasanya disajikan di acara adat juga atau bisa dikonsumsi untuk sehari-hari. Yang ketiga ada serabi. Nah, serabi ini terbuat dari tepung beras santan yang dijadikan satu lalu dimasak di atas tunggu yang terbuat dari tanah. Asalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini makanan ringan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Lalu ada keempat ada gudeg. Gudeg ini merupakan nangka muda yang dimasak menggunakan santan dan gula Jawa, lalu dimasak sampai benar-benar kental gitu ya. Biasanya digunakan atau dimakan konsumsi sehari-hari oleh warga terkhususnya warga Yogyakarta karena asalnya dari Jogja. Kelima itu ada empek-empek yang terbuat dari tepung sagu yang dicampur menggunakan ikan tenggiri. Setelah itu digoreng. Lanjut untuk cara penyajian makanannya itu dicampur oleh kuah cuko yang rasanya manis, gurih, dan asin. Asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Kesimpulan pada materi kali ini adalah Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda di setiap daerah, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan makanan. Nah, keberagaman ini menjadi kekayaan